Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Zakwan dengan NIM 2023 101 103 11100. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai asas lex specialis derogat legi generalis dalam hukum acara pidana khusus terutama di Indonesia. Pembahasan ini penting karena menunjukkan bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia itu tidak bersifat tunggal, melainkan plural dalam aspek prosedural, khususnya dalam penegakan tindak pidana tertentu. Secara teoritis, asas lex specialis derogat legi generalis mengandung makna bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus itu mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Asas ini merupakan salah satu prinsip preferensi dalam penyelesaian konflik norma. Di samping asas lex superior derogat legi inferiori dan lex posterior derogat legi priori, dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, ketentuan umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berfungsi sebagai lex generalis. KUHP mengatur prosedur standar penegakan hukum pidana melalui dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Namun demikian, dalam perkembangan hukum pidana modern muncul berbagai rezim pidana khusus yang tidak hanya mengatur substansi tindak pidana, tetapi juga memuat hukum acara yang menyimpang atau berbeda dari KUHP. Disinilah asas lex specialis derogat generalis bekerja secara konkret. Dalam konteks tindak pidana khusus, hukum acara yang berlaku seringkali memiliki karakteristik yang berbeda, bahkan cenderung extraordinary, karena ditunjukkan untuk menghadapi kejahatan yang juga bersifat luar biasa atau extraordinary crimes. Sebagai contoh, dalam tindak pidana korupsi, ketentuan khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam rezim ini terdapat penyimpangan dari KUHP, seperti diperkenankannya pembalikan beban pembuktian dalam batas tertentu, seperti penggunaan alat bukti elektronik yang diperluas. Lebih lanjut, dalam praktik penegakan hukum, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di sini juga menunjukkan adanya kekhususan prosedural, seperti kewenangan penyadapan tanpa izin, pengendalian pada fase tertentu sebelum perubahan regulasi yang tidak dikenal dalam KUHP. Contoh berikutnya adalah tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini, aparat penegak hukum diberikan kewenangan khusus dalam teknik penyidikan, seperti undercover buy dan controlled delivery, yang merupakan metode penyidikan khusus dan tidak diatur dalam hukum acara pidana umum. Dalam tindak pidana terorisme, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 juga memperlihatkan karakter lex specialis di sana, khususnya dalam perpanjangan masa penangkapan dan penahanan, serta perluasan alat bukti yang dapat digunakan dalam proses nantinya itu pembuktian. Dari berbagai contoh tersebut terlihat bahwa hukum acara pidana khusus tidak hanya melengkapi daripada KUHP, tetapi dalam banyak hal justru menyimpang dan mengesampingkan ketentuan KUHP. Dengan kata lain, KUHP tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang khusus, sehingga posisinya menjadi
residual law. Namun demikian penerapan asas lex specialis derogat legi generalis dalam pidana khusus tidak dapat dilakukan secara serampangan, secara doktrinal. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus dapat kesamaan objek pengaturan antara hukum umum dan hukum khusus. Kedua, hukum khusus tersebut secara jelas mengatur hal yang berbeda atau menyimpang. Ketiga, kedua aturan tersebut berada dalam tingkat hierarki yang sama dalam peraturan perundang-undangan. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, ketentuan KUHP tetap berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari kekacauan normatif dalam praktik peradilan. Di sisi lain, penerapan hukum acara pidana khusus juga menimbulkan problematika. Salah satunya isu utama adalah potensi tereduksinya perlindungan hak asasi manusia. Hal ini disebabkan oleh adanya perluasan kewenangan aparat penegak hukum seperti penahanan yang lebih lama atau teknik penyidikan yang invasif. Selain itu, terdapat pula persoalan disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan, di mana tidak semua undang-undang pidana khusus secara tegas merumuskan hubungan dengan KUHP, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Oleh karena itu, dalam perspektif negara hukum, penerapan asas lex specialis legi generalis dalam pidana khusus harus tetap dikontrol. Lebih prinsip due process of law dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebagai penutup, ini dapat disimpulkan bahwa dalam konteks hukum acara pidana khusus di Indonesia, asas lex specialis derogat generalis ini berfungsi sebagai dasar legitimasi bagi keberlakuan prosedur-prosedur khusus yang menyimpang daripada KUHP. Asas ini memungkinkan negara untuk memproses kejahatan luar biasa dengan instrumen hukum yang luar biasa pula. Dengan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.